Tambah lagi mau lebaran ini biasanya ya orang kita juga di Belitung ini lah nak ganti TV baru, baju baru, ya, macam-macam baru, ya sisa baru, bini baru, segala macam, semua baru. Biasanya kemarin makan tambahan, sekarang nak ikan tenggiri, pasti ikan tenggiri naik. Tapi sekarang musim tenggiri. Aku kemarin mancingnya adik pada dapat tenggiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Radio Soal Praja yang terutama untuk semua. Baiklah Soal Praja, kita berjumpa kembali di dalam program acara KOD Kunjungan Orang Dinas. Dan Soal Praja tentunya di studio kita kali ini sudah hadir Bapak Bupati Belitung Haji Sani Saesos, yang mana beliau akan menyampaikan terkait dengan beberapa hal penting, tentunya perkembangan dan juga mungkin nanti akan menyinggung sedikit inflasi di Kabupaten Belitung. Ya, baiklah Praja, kita akan sapa terlebih dahulu Bapak Bupati Belitung di siang hari ini. Tak lupa kami ucapkan selamat menaikkan ibadah puasa Bapak Bupati Belitung. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana Bapak Bupati? Sehat walafiat, hari yang ke-11 menjalankan ibadah puasa. 12 atau 11? Yang ke-12 ya? 12. Alhamdulillah, semua juga masyarakat Belitung ya, sehat selalu dan melaksanakan ibadah puasa ini secara khusyuk. Ya, semoga amal dan ibadah puasa sama-sama diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ya. Di sini mungkin kita akan menanya terlebih dahulu bagaimana kabar Bapak Bupati Belitung. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Baiklah Praja 102,2 FM, tak lupa kami ucapkan selamat bergabung bersama kami tentunya di Radio Suara Praja yang pertama dan utama untuk semua. Tetap simak terus dan pantau terus. Adapun hal penting yang akan disampaikan oleh beliau nanti ya, ruang dengar Anda. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih bagi pendengar setia Radio Suara Praja yang sudah setia bersama kami sejak dari pagi hingga dengan saat ini. Baik Bapak Bupati Belitung, ada hal apa yang ingin disampaikan Bapak? Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap warga masyarakat Belitung yang diberkati dan dirahmati Allah SWT, apalagi bulan suci Ramadan ini, semoga menjalankan amal ibadah ini sukses selalu, biar lancar. Dan pada kesempatan ini, karena setiap tahun biasanya urusan lebaran itu pasti meriah ya, dan bulan puasa juga itu suatu kemeriahan ini. Dan inilah kita tidak terlepas dari bagaimana persoalan dari segi ekonomi ya, dari segi perdagangan, khususnya untuk kebutuhan pokok kita. Nah, perlu diketahui oleh masyarakat Belitung bahwasanya pemantauan tentang perekonomian, terutama kaitan dengan harga-harga bahan kebutuhan pokok ya, kita di Belitung ini menjadi salah satu sampel untuk inflasi dan deflasi di Indonesia. Nah, di Babel ini baru Pangkal Pinang dengan Tanjung Pandan, nah kan yang dijadikan sampelnya. Nah, dan apa itu inflasi? Nah, ini banyak orang, apa sih inflasi? Apa sih deflasi? Ya, sarjana ekonomi saya tahu, tapi sarjana yang lain termasuk juga mungkin tidak aku sih inflasi itu kan ya? Mungkin masih bingung. Nah, jadi sebetulnya inflasi ini sebetulnya banyak sarjana ekonomi itu harus yang jelasnya. Tapi tidak apalah, tahu juga sedikit. Hal inflasi itu harga naik secara kasar ya. Deflasi itu harga barang turun. Nah, jadi ini persis. Nah, oleh sebab itulah ya, inflasi kita di Belitung dari beberapa harga kita di Belitung ini ya, barang kebutuhan pokok ada istilahnya. Nah, ini pada masyarakat biasa ada istilah inflasi ini
dan inflasi itu ada 3 istilah, ada MTM, ada YTD dan ada YOY. Ini mungkin nak tahu kira-kira kan pemahamannya. Nah, MTM itu istilahnya mon to mon. Mon to mon tu bahasa kita pula dari ujung bulan ke ujung bulan lah. Dari bulan ke bulan. Kan. Sedangkan YTD itu dari awal tahun dan datang, ya kan? Jadi dari awal tahun, ya kan? Sedangkan YOY itu ada YOY itu, YOY itu year on year, jadi tahun per tahun. Nah, kira-kira itulah. Nah, khusus Kota Tanjung Pandan pada bulan Maret ini mengalami inflasi kenaikan harga, kan? Bahasa kampung lah 0,70% dari bulan per bulan tadi kan, dari bulan kemarin ke bulan ini. Nah, dari bulan Februari ke bulan Maret MTM, dan inflasinya dari tahun awal tahun 2,16%. Nah, serta untuk tahun ke tahunnya 6,71%. Nah, ini tahun tinggi nih. Nah, jadi apa saja yang menjadi penyebabkan inflasi harga naik? Nah, ini mempengaruhi dampak ekonominya, pengaruhnya dari hitung ini. Itu yang dinamakan adalah komoditas. Nah, yang komoditas yang dijadikan sampel, jadikan contoh tadi, ya, karena rutinitas kebutuhan masyarakat. Pertama, jelas bensin. Nah, kita tak tentang pertama, tentang apa segala macam kan, dari segala macam tak pertama, pertalite, solar, tapi kita kategorikan BBM ini namanya tetap bensin. Nah, ini salah satu kenaikannya. Juga angkutan udara. Nah, naik pesawat kita naik harga tinggi saat sekarang. Dan ketiga, anehnya ikan krisi. Nah, ikan krisi ini jadi masalah ikan krisi ini. Dan terus menerus lah baik, padahal lah banyak tukang krisi, tapi harganya tetap rajin naik. Harga naik, tapi sisi naik ada juga karena musim gelombang gede, musim angin barat, ikan krisi sari orang mengerisi setengah mati juga, ya pun tanpa tinggi wajar naik sedikit, saya kata. Ini tidak kurang jarang juga. Ini kan kalau ikan krisi, ikan ini kan dia terlepas dari tergantung dari cuaca. Cuaca ini dari angin, air, arus, kan itu bang laut sih. Betul ini kan. Nah, jadi itu dampaknya juga. Sedangkan untuk komoditas lain yang andil ini inflasi tahun ke bulannya, ya, tahulah ikan krisi, daging, ayam ras dan angkutan udara. Ayam ras ini ayam inilah, ayam biasa kan, bukan ayam apkir ya, apalagi ayam expire kata orang kayak, tidak ada itu. Sekarang lah berubah nama ayam expire kan apkir itu apa misalnya ayam apa? Tiren, ayam tiren, apa mati kemarin. Nah, ini orang hati-hati ya, ikan mati kemarin ya, disembelih dari orang dijual pula. Nah, ini hati-hati ya. Dan aku harap pedagang saya ini juga apa namanya ayam ras ini jangan berdagang ayam tiren lah. Nah, ini kan ayam halal lah ya, harus kita jual. Nah, inilah inflasi. Dan sekarang inflasi YOY tadi atau year on year atau tahun dari tahun ke tahun, Kota Tanjung Pandan ini dari 2022 ke 2023. Nah, ini sekarang ini ya mengalami juga tinggi. Sekarang ini 6,71%. Ya, terlalu tinggi karena dia setelah ditotal dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari awal tahun ke bulan ke bulan. Nah, secara akhir tahun saat sekarang ini kita sampai dengan 2023 ini bulan Maret 6,71.
71%. Nah, ini tinggi, lumayan tinggi, sangat lumayan tinggi. Nah, sedangkan itulah yang jadi persoalan karena tidak ada dari segi komoditas kita ini yang misalnya deflasi. Naik semua, pergi bulan puasa. Heran ini bulan puasa ini orang banyak murah makan justru harga tambah naik. Tapi apa pula ini? Nah ini kita berharap ini harus ada ke depan dalam hal penanganan secara ekonomi. Nah jadi daftar dari ini untuk hari ini atau kemarin ya? Atau baru hari ini tadi ya. Hari ini tadi disurvei ya beberapa yang mengalami andil inflasi dan deflasi. Nah, komoditas di sini ya untuk hari ini ikan kerisi, nah inflasi 0,2% kan, laju inflasinya 18,20% ya, tinggi amat ya. Paling tinggi ikan kerisi rupanya gede. Kemudian daging ayam ras, nah 13,67%. Kemudian cabai rawit, nah cabai surga pedas ini naik juga harga. Apa ini? Ini kan pedas saja ini orang kebanyakan. Cabai rawit, ikan selar, nah memang ini mungkin cabai ikan selar. Nah cumi-cumi walaupun tidak banyak tapi tidak menunjang inflasi tinggi ya. Ikan selar ini memang bulan terang angin kemarin lagi kencang, harus malam deras, memang ikan dagang tidak gila ada, mungkin inflasinya 13,62%. Nah tambah lain ikan bulat, nah ini ikan bulat justru turun deflasinya 7,85%, ada inflasinya per tahun 0,13%. Jadi kelihatannya ya ikan bulat memang banyak ini hari. Ikan bulat, ikan rintik, tupak aku mancing kemari ya, waduh gede-gede ikan rintik ya, ada sampai 3 kilo, 4 kilo siku-siku ya, gede-gede. Nah, seperti memang jenis ikan putih ini orang itu memang banyak sekarang. Nah termasuk ikan kembung turun, bayam turun, terong turun. Nah ini terong memang tidak biasa naik terus, terong ini turun nih. Kangkong turun. Nah kangkong ini, terong ini jauh nih turun, ini 38,70%. Nah ini pasti orang menjual terong atau bertanam terong kan ini kan direndah. Kemudian sawi hijau juga turun, kangkung, sawi hijau, telur ayam ras. Nah ini telur ayam juga turun, udang basah. Nah mungkinlah banyaknya udang basah lah, banyak adanya tambak-tambak udang palami ini lah turun juga. Nah sehingga andil inflasi kita ya dalam hal ini Maret 2003 inflasi Y on Y atau year on year dari tahun ke tahun sebesar 6,7%. Sedangkan tingkat inflasi bulan dari bulan ke bulan, nah ini kita soal dari bintang ke bintang pula ini sebesar 0,70%. Dan tingkat inflasi tahun day to day ya, day to day bukan day to day. Kalau day dan itu pula arti awal tahun kan sebesar 2,2%. Jadi kalau kita hitung perbandingan Maret 2022 dengan Maret 2021, Maret 2022 masing-masing sebesar 2,6% dan 4,7%. Nah inilah cerita tentang kita mengawasi tentang harga komoditas kebutuhan pokok rakyat Belitung dan ya kita amati dalam pengendalian
namanya pengendalian ketahanan pangan untuk daerah kita dinilai dari setiap sehari diamati kenaikan harga maupun dari segi pertama yang sedang kita amati dan ternyata adalah dari stok itu ya, karena stok ketersediaan dari inilah kadang-kadang dari stok juga ini bisa turun naiknya harga. Bagi misal stoknya barang-barang bawang merah apa semacam yang sumbernya tidak ada di kita. Nah, karena ketergantungan dari transport dan sebagainya yang tiap hari kita amati ya, dan dia tiap hari kita amati. Pertama itu dari segi stoknya, barang ini ada enggak di pasar ya, yang kebutuhan rakyat ini, dan di samping itu juga dari kita amati harga, kenaikan harga dan sebagainya. Karena itulah tolak ukur dari ketahanan pangan kita ya, begitu. Saya rasa ini masalah hari ini ya, kalau ada yang bertanya ya silakan bertanya, tapi saya buat bertanya ya, karena ini ahlinya memang ada kita di bidang ekonomi kan, ada gitu ya. Karena demikian ya, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih yang disampaikan kepada Bapak Bupati Belitung telah menyampaikan seputar dengan perkembangan indeks harga konsumen di Kota Tanjung Pandan di bulan Maret 2023. Baiklah Praja, kami membuka line interaktif bagi rekan yang bergabung di siang hari ini bisa menghubungi kami di nomor studio 08 1178 11022. Iya. Rekan-rekan di rumah pendengar setia Radio Suara Praja bisa bertanya secara langsung kepada Bapak Bupati Belitung ya, di mana juga bisa menelpon secara langsung atau juga bisa mengirimkan pesan singkat melalui SMS ataupun juga WhatsApp di nomor yang sama 081178111022. Baiklah Sobat Praja 102,2 FM, dapat kami kembali lagi ke ruang dengar Anda. Berikut ini perkembangan indeks harga konsumen Kota Tanjung Pandan Maret 2023, non-tunai Maret 2023, Februari 2023 inflasi 0,70%. Kemudian year to date Maret 2023 hingga Desember 2022 inflasi sebesar 2,16%. Kemudian year on year Maret 2023 hingga Maret 2023 inflasi sebesar 6,71%. Dan semoga informasi yang disampaikan oleh Pak Bupati Belitung tadi bisa menambah informasi dan juga pengetahuan dari rekan-rekan di rumah pada saat ini yang sedang mendengarkan kami di Radio Suara Praja. Ya, baiklah Praja, sembari kita menunggu rekan-rekan yang bergabung di siang hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan beberapa lagu berikut. Tetaplah bersama kami di Radio Suara Praja 102,2 FM Radio Suara Praja. Yang pertama dan utama untuk semua masih kami pancarloskan dari Pabrik Marakas, tepatnya di kantor Diskominfo Kabupaten Belitung. Dan saat ini tentu kita masih bersama dengan Bapak Bupati Belitung, Sandi Salesus, dan tadi juga sempat juga menyampaikan seputar dengan inflasi di Kabupaten Belitung. Iya, berdasarkan data bahwa mengalami kenaikan ya Pak Bupati dari year on year ya di tahun 2023-2022. Ya, baik Praja 102,2 FM. Kami juga membuka line traffic bagi rekan-rekan yang bergabung. Silakan bisa menghubungi kami di 08 11 78 11022. Baik Bapak Bupati Belitung, kita melihat dengan adanya kenaikan inflasi di Kabupaten Belitung. Nah, kiranya mungkin adakah upaya atau langkah-langkah dari pemerintah Kabupaten Belitung dalam penanganan hal tersebut menjelang hari Raya Idul Fitri, yang misalnya kita sudah memasuki bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Ya, kalau secara otomatis ya, terutama kalau kita lihat per item tadi, katakan sini kan yang jadi problemnya kan per item ini kaitan dengan instansi atau lembaga lain walau bersama pemerintah yang punya kewenangan. Contoh misalnya bensin. Nah, bensin kan ya
walaupun kita berharap jangan sampai ada kenaikan, tetap stabil, ya, dan terutama karena juga tidak terlepas daripada dampak stok. Nah, stok mereka kaitan dengan mungkin transportasi. Nah, bagi kita lewat laut kan. Nah, ini kadang-kadang ya stoknya ini ya turun, otomatis ada upaya kenaikan. Nah, lebih lagi dengan adanya kita sekarang memberikan semacam kebebasan masyarakat partisipasi dalam dagang eceran. Nah, di situ rajinnya. Ini salah satu kan berdampak juga itu. Nah, sisi lain misalnya penerbangan udara, ya karena biasanya ya tidak terlepas dari apa istilahnya demandnya, kebutuhan, tidak ya, dan permintaan. Nah, karena itu juga dari sisi supaya ya, apa namanya penekanan inflasi ini ya, karena ini kewenangannya katakanlah untuk harga tiket ini kewenangan dari Kementerian Perhubungan. Walaupun sudah ditetapkan adanya head, misalkan head terendah tertinggi, tapi kadang-kadang karena kebutuhan tadi, ya ini kesempatan juga bagi ini yang kita senantiasa untuk menekan itu kepada apa namanya stockholder yang kaitan berperan ini, karena ini deh yang menyebabkan inflasi yang non apa namanya bahan makanan. Nah, seperti itu. Nah, tambah lagi mau lebaran ini biasanya ya orang kita juga di Belitung ini nak ganti TV baru, baju baru, ya, macam-macam baru, ya, baru, bini baru, segala macam baru. Ini bukan itu sebenarnya. Nah, ini yang menyebabkan naik juga ala-ala ini, barang-barang ini, kursi baru, lemari baru. Nah, ini kan kita pantau dulu asal sekarang. Nah, ini salah satu hal juga. Kadang-kadang ya nak lebaran ini usah lagi kalau beli no gitu lah, silakan kita baru ni benar-benar fokus lagi mana pembaharuan jiwa anak kita, perangai kita, berlaku kita, terutama dalam hal pembaharuan peningkatan keimanan, ketakwaan kita. Itu makna puasa sebenarnya. Ini tidak makna puasa lebaran, tidak nak baru semua bang rumah. Waduh, ini itu tidak pas itu. Ini maaf sekaligus jual bahan macam ini kabarnya. Dan kerasa itu kan penting kan. Nah, jadi efeknya itu kenaikan harga pedagang saya. Waduh, rajin begini. Dan kita lihat siapa sih pedagang ini? Ini kata orang tu mulai puasa, mulai lebaran, nuk kayanya, nuk pedagang aja ini. Nah, itu juga jadi masalah. Ini kita harap jangan sampai ke seperti itu. Jadi himbauan saya kepada masyarakat, ya tolong dalam ini istilahnya memaknai semakna-maknanya bulan suci Ramadan untuk lebaran itu. Nah, itu kan jangan semua baru, jangan semua wah macam nak air hangat jadi nak air ngetep semua segala macam. Enggak itu ya. Itulah yang menyebabkan akhirnya ya menambah beban kebutuhan. Ya, dan ini satu hal. Inilah beberapa contoh ya dalam hal kita menjaga inflasi. Dan kemudian ya jangan sampai juga ada ikut kebutuhan rakyat. Ya, mungkin tanggal 11 April ini provinsi akan dinas berpindah provinsi dan Bank Indonesia akan mengadakan pasar murah, ya, pasar murah di halaman Gedung Nasional. Ya, mungkin juga nanti pasar murah ini komoditas seperti misalnya beras, gula, kopi, bawang, mungkin yang itu ya. Dan kemudian juga kita juga akan mengikutsertakan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan kita untuk agar produk-produk dari pertanian dan perkebunan kita untuk hadir juga di sana. Jadi mungkin untuk meringankan juga atau menekan dari inflasi ini, sekaligus juga menjaga ketahanan pangan kita begitu. Jadi ini tanggal 11 April ini. Jadi ya, berharap ya masyarakat datanglah untuk belanja di sana.
sesuai dengan kebutuhan. Tapi bisa memborong bagi orang lain juga. Begitu ya. Ya, terima kasih. Wajib Raja 102,2 kan seperti yang diinformasikan. Oh iya, segera tambahan. Kita stok bahan pokok di Belitung menjelang Hari Raya Idul Fitri ini ya, berdasarkan data dan informasi OPD terkait ini cukup aman dan terkendali ya. Dalam hal ini memang kita sebetulnya karena daerah kepulauan, daerah kita dan kebijaksanaan kita juga dalam hal ketahanan pangan daerah ini ya, memang kita senantiasa berkoordinasi terutama dengan para supplier ataupun agen harus ready 3 bulan. Nah 3 bulan itu kan. Nah jadi alhamdulillah selama ini kan kita ya dari segi stok pangan kita tidak pernah kurang. Contoh dulu ya, ribut-ribut orang minyak kan, nah, kita karena stok 3 bulan ya tidak ada stok gadokan minyak ya. Nah ini salah satu hal supaya kita pemerintah pengendalian ketahanan pangan secara ekonomi, karena barang-barang pangan kita ini memang semuanya dari Jabar Kapsana lah, terutama beras, karena beras di Belitung ini dan mana pula orang Belitung, beras kita hanya setahun cukup untuk 30 hari, dan orang Belitung ya entah raga-raga beli beras produk dalam daerah ini, nak beli beras ngembang dari lain. Nah ini satu hal juga harusnya ya, dari segi hitung-hitungan dari beras ini duit kita Belitung berapa puluh miliar per bulan, karena 7.000 ton per bulan kita orang Belitung kuat makan beras. Nah ini salah satu hal ya dari ketahanan pangan kita di Belitung, dan juga harus disadari, diwaspadai. Biasanya kenaikan harga ikan ini ya mungkin nak lebaran ini biasanya kemarin makan tambahan, sekarang nak ikan tenggiri, pasti ikan tenggiri naik. Tapi sekarang musim tenggiri, aku kemarin mancing dia ada juga dapat tenggiri. Jadi ya, kemudian ada daging ayam tadi, daging ayam ini. Nah ini kita nanti juga ya daging ayam, daging sapi, bawang merah, cabai ini ya. Dan biasa menjelang air lebaran itu pasti akan naik. Dan ini kita jangan sampai juga nanti akan merugikan dari konsumen kita atau masyarakat kita, khususnya terhadap daging-daging. Ya, kita daging akan melakukan suatu bukan hanya meninjau dari segi harga, tapi nanti akan kerjasama dengan Badan POM juga untuk menjaga kualitas daging ini. Nah, terutama kita mungkin akan datang daging beku, ayam beku. Nah, ini akan membuat hal bagi ayam akir, ayam tiren tadi. Nah, ini kita ya dengan Balai POM nanti akan melakukan pengecekan pada saat itu. Nah, jadi di pasar itu ternyata misalnya ditemukan ayam tiren, karena nggak bisa dia kelakar, tahu sih. Kan pasti mutunya beda ayam tiren itu dengan kalau lagi ayam ras, itu ayam akir kan ayam apa namanya istilah akir lah ya. Akir tuh ayam akir nih, ayam ini tidak lagi betul ya, menurang tidak pada beranak nih kalau ayam akir lah expire misalnya. Apa sih itu yang jadi betul? Nah ini kan pasti dari ahli POM tahu. Nah kalau ayam tiren dan ayam akir, ayam segar kan pasti tahu. Nah, inilah kita berharap jangan sampai ada ayam tiren tadi mati kemarin. Tapi sebenarnya ya ini yang harus kita amati juga dari kamu. Jadi inilah saat sekarang ya periode kedua dari 10 hari bulan puasa kita ya, dari jajaran pemerintahan ya secara menyeluruh ini, dan juga sudah akan melibatkan dari segi seluruhnya penyelenggara pemerintah ini ya, baik musbidah
akan fokus mengawani perkembangan berkaitan kebutuhan pangan untuk kita orang Bitong, karena kaitan kemudian inflasi. Jadi masa itulah mungkin mulai tanggal 11 ini kan ada nanti pasar-pasar murah dan sebagainya untuk supaya kebutuhan lebaran masyarakat bisa terpenuhi, tapi tolong jangan terlalu berlebih-lebihan. Terlalu berlebihan ya itu tadi akan menyebabkan lonjakan harga, dan juga ya kata orang Bitong menolak kelebihan gila ya bukan dikuasai namun gila pemborosan cara ekonomi. Kuasai tidak mengajarkan untuk itu, tapi bagaimana kita ini menahan diri lebih tahu ya. Nah ini sebaliknya tidak kita tahan-tahan kadang-kadang. Ini berarti demikian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Praja 102,3 FM seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati Belitung tadi, beliau menyampaikan jangan sampai dilewatkan di hari Selasa di tanggal 11 April 2023 mendatang akan dilaksanakannya pasar murah ya. Dan tentunya ini dalam rangka pengendalian inflasi selama bulan suci Ramadan dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di Provinsi Kulon Bangka Belitung. Dan kegiatan pasar murah ini dilaksanakan di Gedung Nasional, tepatnya di pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Baik Bapak Bupati Belitung, sebelum kita tutup program acara kita di siang hari ini, yaitu program acara KUD Kunjungan Urang Dinas, iya. Saat ini kan kita sudah memasuki di bulan suci Ramadan tentunya, dan sebentar lagi tinggal hitungan hari juga kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan oleh Bapak Bupati Belitung, himbauan kepada masyarakat Belitung dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri nanti. Silakan Pak. Ya, kita di bulan suci Ramadan ini ya pada akhirnya nanti akan Lebaran, karena ya saya harap selama bulan suci Ramadan kita ini bisa dihitung aman dan segala sesuatunya dan tidak terjadi hal-hal yang berkecak kaitan dengan kebutuhan pangan kita. Dan ya pada kesempatan juga tentunya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ya. Mohon maaf lahir dan batin, dan dengan harapan kita berdoa kembali agar kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan pada tahun 1445 Hijriah atau di tahun 2024 Masehi. Demikian. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati Belitung dan Ketua Praja. Bagi rekan yang bergabung silakan ya, kami membuka line interaktif tentunya bisa di penghujung acara ini ya, rekan bisa menghubungi kami di 08 1178 11022 ya, bisa menanyakan. Iya. Baik Bapak Bupati Belitung, saat ini sudah ada yang ingin bersambung bersama dengan kita. Selamat siang dengan Bang Project. Halo. Iya. Iya. Baik, ada hal lain yang ingin disampaikan, Bang Kocek? Menyampaikan ya. Terima kasih kepada Bupati. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Kocek. Iya. Ya kita akan tinjau di lokasi itu, dan sebelum barang itu dijual ya kita akan turunkan tim juga. Karena ini barang-barang ini kan ya khusus beras, gula, dan sebagainya itu biasanya itu semuanya ada dari Bulog. Nah jadi yang sampai nanti tahu-tahu beras yang jual beras murah ini beras akhir juga. Yang misalnya bisa aja kan stok lama itu, nah beberapa tempat
ya dari penyakit dari beberapa tempat kan diadakan yang gini-gini tahu-tahu berasal lapor. Nah benar saya kan, nah benar juga sih itu ya. Ya terima kasih lah mengingatkan itu. Ya kita juga memang sebenarnya jelas biasanya untuk barang yang akan kita jual itu ya tetap kita terlebih dulu harus cek. Pertama kita bukan hanya kacamata, tetapi juga kita di sini kan ada balai POM itu senantiasa kita juga ya mengikut sertakan secara secara higienisnya. Kita tetap balai POM karena belum tentu dilihat berterkasat bagus, tapi secara higienis tahu-tahu campur formalin segala macam kan. Nah itu kita tetap akan cek itu dulu. Nah, jadi bukan hanya sekedar harga saja, tetapi itu tadi dari segi higienisnya, dari segi standar mutunya lah barang itu sendiri yang akan kita pantau juga. Terus itu terima kasih. Iya, baik Raja 102,6 FM tadi sudah dijawab oleh Bapak Bupati langsung ya pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Kojek. Iya, bagi Raja yang ingin bergabung silakan, kami masih membuka interaktif di 08 1178 11022. Rekan juga bisa mengirimkan pesan singkat melalui SMS ataupun juga WhatsApp di nomor yang sama. Baiklah Praja 102,2 FM, sepertinya sudah cukup ya percobaan kita di siang hari ini dalam program acara KUD Kunjungan Ulang Dinas. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bang Kojek tadi sudah bergabung bersama kami di 102,2 FM.